Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Operation Research. Hari ini adalah pertemuan ketiga kita setelah UTS. Setelah kemarin kita ngomongin tentang network model yang diaplikasikan baik di transportation atau di project management, hari ini kita akan ngomongin tentang integer programming. Jadi kemarin waktu sebelum UTS teman-teman udah belajar tentang linear programming. Nah, ini adalah integer programming. Apa sih bedanya linear programming dengan integer programming? Nah, untuk kesempatan kali ini, di pertemuan kali ini kita akan cuma ngomongin tentang introduction dan formulation-nya. Untuk branch and bound method kita akan belajar lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, misal ada sebuah problem, dia punya fungsi tujuan seperti kayak di linear programming dulu, dia punya fungsi tujuan yaitu maximize 3x plus 4y dengan constraint adalah 5x plus 8y kurang dari sama dengan 24. Dan constraint lainnya adalah x, y lebih dari sama dengan 0 dan integer. Apa sih maksudnya integer? Kalau teman-teman masih ingat di linear programming, mungkin saja hasil dari x dan y optimalnya merupakan bilangan pecahan. Nah, di sini integer ini berarti XY-nya itu harus bilangan bulat, maksudnya nggak boleh pecahan, harus utuh, misal 1, 2, nggak boleh 1,5, 2,5, dan lain sebagainya. Harus 1, 2, dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena bisa jadi XY-nya ini adalah satuannya misal kalian ingin produksi mobil atau kalian ingin produksi baju, kan nggak mungkin kan X-nya adalah baju, 1,5 baju gitu kan. Nah, makanya itu bisanya adalah 2 baju, 3 baju, ratusan baju, dan lain sebagainya. Nggak mungkin dalam bentuk pecahan gitu ya. Jadi bedanya integer programming dengan linear programming adalah salah satunya adalah dia punya XY atau XY, XYZ, dan lain sebagainya yang hasilnya itu nggak boleh bilangan pecahan, harus dalam bilangan bulat gitu ya. Nah, optimal solution-nya kayak apa sih kalau andai kata ada constraint tambahan yaitu integer gitu. Nah, caranya sama sih sebenarnya kayak teman-teman bikin linear programming ya. Nah, kalau dengan linear programming, teman-teman biasa kan, kita bisa tutup ini ya. Di sini kita tutup Y-nya misal. Oh, jadi X-nya adalah 24/5 karena Y-nya dianggap 0, Y-nya 0, maka X-nya adalah 24/5. Atau ketika X-nya 0, maka Y-nya berapa? Y-nya adalah 3, gitu ya. Terus tinggal kita masukkan. Atau kita bisa buka juga pakai grafik seperti ini. Oh, solusinya adalah 0, X-nya Y-nya 3, juga bisa Y-nya 0, dan X-nya adalah 24/5. Kira-kira ada di sini. Teman-teman bisa tarik garis, gitu ya. Nah, jadi visible solution-nya adalah yang ada di bagian sini. Ini adalah visible solution-nya. Nah, ya kan? Nah, tapi kalau teman-teman itu secara biasa, teman-teman bisa dapetin ketika X-nya 24/5, Y-nya 0, maka Z-nya adalah 14 2/5. Tinggal masukin aja di sini ya, di dalam fungsi tujuannya, Z-nya ini. Ya, oke. Apakah kita bisa menggunakan Z ini? Oh, enggak. Karena apa? Karena yang kita butuhkan harus bilangan bulat. Dan X-nya ini di sini harus bilangan bulat. Karena tadi constraint-nya adalah XY lebih dari sama dengan 0 dan integer. Gitu. Nah, oke, kita pembulatan ke atas. X-nya di sini kita bulatkan bukan 24/5. Kita round up jadi 5 gitu ya. 24/5 itu kira-kira 4/45. 4/5 gitu ya. Nah, kita bulatkan jadi 5. Dari 4,8 kita bulatkan jadi 5. Apakah mungkin? Oh, nggak mungkin karena di sini X-nya itu maksimal di sini. Nah, 5 itu bukan visible solution-nya. Jadi ini adalah invisible. Oke, kalau gitu kita coba bulatkan ke bawah mungkin ya. Oke, dari 4/5 ini kita bulatkan ke bawah. Oke, kita bulatkan jadi X-nya 4. X-nya 4 ya. Dan Y-nya 0, kita masukkan ke dalam Z-nya tadi. Z-nya tadi adalah berapa tadi? 3X plus 4Y ya. 3X plus 4Y.
Nah, kita masukkan X-nya 4, oh Z-nya 0, Y-nya 0, oh dapatnya 12. Oh mungkin itu adalah salah satu visible solution-nya. Coba kita cari yang lain ya. Tadi salah satu penyelesaiannya adalah ketika X-nya 0, Y-nya 3 gitu ya. Kalau teman-teman masih ingat ya, X-nya 0, Y-nya 3. Mungkin karena dia bilangan bulat ya. Kita lihat dimasukkan ke dalam 3X plus 4Y. X-nya 0, Y-nya 3. 4 kali 3, oh Z-nya 12. Sama ya kayak tadi ya. Nah, tapi ternyata optimal solution-nya itu ada di ketika X-nya 3, Y-nya 1. Oh, ini masih dalam visible solution gitu ya. Ketika X-nya 3, Y-nya 1, kita dapatkan Z-nya 13 yang lebih besar daripada 12 gitu ya. Mungkin teman-teman bisa cobain. Nah, gimana caranya pakai branch and bond sebenarnya? Tapi kita akan bahas itu ke depan di pertemuan depan ya. Jadi di sini yang saya akan tekankan adalah ketika kita ngomongin tentang integer programming, sebenarnya mirip-mirip kayak linear programming. Tapi di linear programming diizinkan untuk bilang xj-nya itu dalam bilangan pecahan. Tapi kalau di integer programming itu nggak boleh, jadi harus bilangan bulat. Jadi ketika kita ngomong optimal solusinya adalah 24/5, oh nggak boleh, kita bisa round up atau round down. Dan kita lihat Z-nya itu lebih besar yang mana, karena tujuan tadi adalah maximize 3X plus 4G-nya. Gitu ya. Nah, kenapa sih kita butuh IP gitu, integer programming? Karena integer programming itu lebih realistik. Seperti yang saya katakan tadi, jadi misal ada sebuah perusahaan mau produksi mobil, motor, atau hal-hal lain, TV dan lain sebagainya. Kan kita nggak mungkin ngomongin motornya setengah, mobilnya setengah optimalnya, kan nggak make sense ya, nggak realistik. Realistiknya adalah mobilnya 1, motornya 10 dan lain sebagainya, gitu ya. Lebih fleksibel dan disadvantage-nya adalah dia lebih complicated, lebih susah, gitu ya. Dan lebih susah untuk diselesaikan, intinya itu ya. Oke. Di integer programming kita juga kenal namanya biner. Maksudnya biner adalah XY-nya itu bukan bilangan seperti 6, 7, 8, 9, tapi adalah XY-nya itu adalah 0 dan 1. Namanya biner berarti biner itu seperti ya dan tidak, beli atau tidak beli. Jadi makanya kita bisa sebutkan 0, 1 variables gitu ya. 0 katakanlah tidak beli, untuk tidak beli atau tidak tidak bayar apapun, hal-hal seperti itu ya dan tidak gitu ya. 1 itu beli. Nah, bisa seperti ini dalam bentuk IP juga. Nah, makanya itu dalam IP ada 3 bentuk ya. Ada pure integer programming, maksudnya adalah di mana variabelnya tadi si x, y-nya itu harus integer, harus bilangan bulat. Atau dia juga bisa dalam bentuk binary seperti yang saya katakan tadi. Binary di sini maksudnya 01 integer programming. Jadi bisa dalam bentuk x-nya itu x-nya adalah variable decision, beli atau enggak beli, atau produksi atau tidak produksi gitu ya. Dan yang terakhir adalah mixed linear integer programming. Jadi bisa jadi x-nya harus integer, y-nya boleh nggak integer. Itu juga bisa dikatakan mixed integer programming gitu ya. Nah, ini yang pure integer programming, di mana ketika X1, X2 atau XY-nya tadi harus integer. Nah, kalau mix, boleh salah satunya. X1, X2 lebih dari sama dengan, dan X1 integer, berarti X2-nya boleh nggak integer. Nah, kalau 01 integer programming, kita ada tambahan yaitu X1, X2 itu harus 0 atau 1. Maksudnya adalah X1 itu adalah sebuah decision. Dia yes or no, atau yes, contohnya di sini beli atau nggak beli, atau jual atau nggak jual, dan lain sebagainya. Jual misalkan kelas 1, tidak jual adalah 0. Gitu ya. Oke, kita masuk ke dalam formulasi integer programming. Contohnya dari sini ada sebuah perusahaan atau stokco, ya, dia punya 6 investment gitu ya. Nah, cash yang dibutuhkan untuk membeli investasi tersebut juga NPV-nya akan diberikan di dalam sini nanti ya, di data sini. Ini adalah cash dan investment-nya, NPV-nya disebutkan di sini. Nah, NPV kalau teman-teman belum pernah dapat tentang
analisis biaya mungkin ya, atau mungkin udah dapetin di Ecotech gitu ya. NPV adalah net present value. Jadi mungkin bisa teman-teman cari sendiri apa sih NPV, mungkin atau bisa diingat-ingat di Ecotech apa sih NPV gitu ya. Nah, salah satu decision untuk beli investasi adalah NPV-nya gitu ya. Dan dia si toko ini punya cash yang dia miliki adalah $14.000. Nah, tujuan toko ini dia ingin memaksimalkan NPV-nya. Nah, apa sih optimal strategi yang harus dilakukan? Nah, investasi yang tadi 6 itu adalah bisa dipilih atau enggak. Jadi, one cannot select a fraction of investment. Jadi maksudnya adalah nggak boleh kita beli investasi itu setengah aja gitu ya. Jadi ya udah decision-nya adalah 01 integer programming. Maksudnya adalah dia biner, bisa dibeli atau enggak. Ya. Paham ya? Jadi di toko itu dia ada 6 investasi. Ya, dia mau beli 6 investasi ya. 6 investasi, dia punya uang adalah $14.000 dan investasi mana sih yang mau dia pilih untuk memaksimalkan NPV-nya? Mana aja investasi yang akan dia pilih gitu ya. Jadi bukan investasinya setengah investasi A, setengah investasi B, nggak boleh. Jadi one cannot select a fraction of investment. Jadi nggak boleh memilih investasi itu dalam bentuk pecahan. Gitu ya. Nah di sini kita punya budget tadi ya, dia punya budget adalah $14.000. Nah investasinya tadi ada 6 ya, dan yang tadi cash untuk beli investasi ini, investasi satu butuh cash yang dibutuhkan adalah $5.000 dalam $1.000 ya. 2 $7.000 dan selanjutnya. Jadi dengan 14.000 itu NPV-nya berapa sih yang maksimal biar dengan 14.000 itu dia harus beli investasi mana aja sih biar NPV-nya maksimal gitu ya. Dan NPV untuk investasi satu adalah $16.000 dan selanjutnya. Nah, yang ditanyakan di sini teman-teman bukan suruh nyelesain karena di bagian ini kita hanya untuk memformulasikan sebuah problem gitu ya dalam integer programming. Nah, misal di sini tadi kan ada yang ini adalah investasinya itu jadi ini tujuannya adalah dia investment can be selected or not. Jadi dia masuk ke dalam 0, 1 integer programming atau binary programming gitu ya. Maka di sini XI-nya adalah 1 atau 0, beli atau nggak beli. Nah, maksimumnya adalah memaksimalkan NPV. Nah, NPV-nya tadi, NPV-nya ada ini ya, 16, 22, 12, 8, 11, 19 gitu ya. Dan kita punya XI itu adalah investasinya. XI ini di sini dari X1 sampai X6 yaitu investasi 1 sampai investasi 6. Jadi bisa dikatakan maksimal kita ingin memaksimalkan NPV 16 kali X1 maksudnya 16 kali investasi 1 ditambah dengan 22 kali investasi 2 karena di sini NPV-nya investasi 2 adalah 22 dan selanjutnya. Ini adalah fungsi tujuannya. Oke, teman-teman paham sampai sini? Oke, karena tadi fungsi tujuannya adalah memaksimalkan NPV. Benar. Nah, selanjutnya ada namanya constraint. Constraint-nya tadi adalah cash yang dia miliki. Cash yang dia miliki adalah $14.000 ya. Nah, dan cash yang dibutuhkan untuk masing-masing beli investasi tadi adalah sebagai berikut. 5 untuk investasi 1, 7 investasi 2, 4 untuk investasi 3 dan selanjutnya. Maka bisa kita tulis 5X1, X1 di sini adalah investasi 1, X2 investasi 2, 7X2, 4X3 dan selanjutnya ya. 5, 7, 4 dan selanjutnya. Kenapa kurang dari sama dengan 14? Ya karena kita cuma punya uang $14.000. So that's why kita nggak bisa beli investasi lebih dari itu karena uang yang kita punya cuma 14.000 gitu ya. Dan fungsi lainnya adalah XJ adalah 01. Apa 01 ya dia beli atau enggak beli dan J-nya di sini adalah 1 sampai 6 gitu ya atau investasinya itu adalah investasi 1 sampai 6. Jadi keputusan di sini bukan X-nya itu adalah nanti adalah beli atau enggak beli. Jadi X1-nya 1 atau 0, X2-nya 1 atau 0 dan selanjutnya gitu ya.